Senang sekali, senang sekali saya Silakan. bisa diberikan kesempatan lagi untuk bisa membawakan renungan pagi pada hari ini. Tetapi sebelum kita akan belajar tentang firman Tuhan, saya undang kita semua untuk kembali berdoa bersama. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat banyak orang sedang sakit, saat banyak orang sedang terlelap tidur, Engkau bangunkan kami di pagi hari ini, ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat. Engkau berikan kami hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Tuhan, keinginan terbesar kami yaitu melaksanakan kehendak-Mu. Maka ya Tuhan, bantu kami untuk mendengarkan suara-Mu pada pagi hari ini. Bantu hamba-Mu ya Tuhan untuk dapat berkata-kata sesuai dengan firman-Mu dan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami ya Tuhan, lepaskan kami dari rasa kantuk dan rasa lelah. Engkau tahu betapa lemah kami ya Tuhan. Engkau pimpin pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti pelajaran hari ini dan bahkan kami dapat membagikannya kepada saudara-saudara kami yang belum sempat hadir di sini bersama-sama dengan kami. Ini yang menjadi doa dan harapan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Saya akan bagikan, saya akan share screen. Tunggu sebentar. Oke. Apa screen saya terlihat jelas? Jelas, Kak. Oke. Jadi judul yang ingin saya bawakan yaitu yang sering terlewatkan. Seperti kita lihat, saya ambil dalam Yohanes 20 ayat 6 sampai 7 sebagai ayat temanya. Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, apa yang ingin saya sampaikan lewat judul ini yang sering terlewatkan. Kira-kira hal-hal yang sering terlewatkan, hal-hal seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Em, Kalau saya mau ambil ilustrasi, saya pernah beberapa waktu lamanya em, sempat berkunjung ke Malaysia. Dan di sana ada banyak bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan tinggi, dan ada salah satu tempat wisata yang terkenal di sana, em, di di Malaysia, satu patung yang besar dan megah. Kalau orang-orang dari kejauhan saja, kalau mau lewat di tempat itu, mohon maaf saya sudah lupa namanya, tapi tempat wisata itu bisa dilihat orang dari jauh. Mungkin ada eh, teman-teman yang tahu namanya boleh boleh sharing di chat. Jadi patung itu besar sekali dan megah. Kalau orang mau lewat, tidak mungkin terlewatkan dari pandangan mereka karena patungnya itu besar. Tapi ada juga em, di Malaysia di sana tempat-tempat kecil yang walaupun kalau kita sudah lewat dengan kendaraan, bisa saja itu ter tidak tidak dapat kita catch dengan mata kita atau maksudnya kita lewatkan begitu saja karena begitu kecil dan tampak tidak begitu penting. Seringkali dalam kehidupan kita, hal-hal yang besar, hal-hal yang tampak oleh mata kita itu tidak mudah terlewatkan dari perhatian kita. Tapi hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, justru itu yang seringkali kita lewatkan. Bahkan kalau kita sudah lewatkan, pasti mudah untuk kita lupakan. Kalau teman-teman punya Alkitab, kita buka bersama dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Kita baca bersama-sama. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ayat ini Yesus sampaikan atau firman ini Yesus sampaikan saat ia mem-
men-sharing-kan tentang satu perumpamaan. Kalau teman-teman masih ingat itu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, tapi bukan tentang hal keuangan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, tapi ada hal lain yang ingin saya sampaikan, yang ingin kita perhatikan, yang saya ingin bawa perhatian saudara-saudara sekalian, yaitu ini, hal-hal yang kecil. Saya akan banyak mengutip dari satu buku selama perenungan kita di pagi hari ini, buku Membina Kehidupan Abadi. Nanti sebentar, kalau misalnya saudara-saudara tertarik untuk membaca lebih banyak lagi tentang firman Tuhan dan em, pendapat dari komentator Alkitab mengenai perumpamaan-perumpamaan tentang Tuhan Yesus, saya juga bisa sharingkan linknya supaya semakin banyak orang juga yang mau belajar tentang firman Tuhan. Jadi, dalam kutipan yang pertama ini disampaikan pentingnya hal-hal yang kecil kerap kali diremehkan sebab ia kecil. Tetapi hal ini menunjukkan arti yang banyak dari disiplin hidup yang sesungguhnya. Pembangunan tabiat kita akan penuh dengan bahaya, sementara kita meremehkan pentingnya perkara-perkara kecil. Jadi katanya justru hal kecil yang seringkali dilupakan atau dianggap remeh, justru itu yang merupakan bagian yang dapat membentuk disiplin hidup, memberikan arti dari disiplin hidup yang sepenuhnya. Oleh ketidaksetiaan dalam kewajiban yang terkecil, manusia merampok kaliknya atau Kristus dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Ketidaksetiaan ini memberi reaksi kepada dirinya sendiri. Ia gagal beroleh rahmat, kuasa, tenaga, tabiat yang dapat diterimanya melalui penyerahan total kepada Allah. Nah, seringkali saya berpikir memang apa pentingnya hal-hal kecil ini, atau contoh-contoh apa saja yang merupakan hal kecil tapi biasanya terlewatkan dari pikiran kita. Nah, kita tahu bersama tentang cerita Daniel. Cerita Daniel. Dia kalau setiap kali orang menyebut nama Daniel, yang terpikirkan itu, oh dia nabi besar. Dia adalah seorang nabi yang bernubuat tentang akhir zaman. Dia adalah seorang yang setia. Dia adalah seorang tangan kanan dari pemerintahan Babylon di zaman kejayaannya. Tapi mungkin em, kita juga harus ingat bahwa Daniel ini sebelum semuanya itu dia juga setia dalam perkara kecil. Kalau kita bisa lihat di screen saya di sini, Daniel sebentar apa di sini? Kalau kita bisa ingat kembali cerita Alkitab, Daniel setia dalam perkara kecil, dalam hal ini yaitu perkara berdoa. Daniel memang adalah seorang nabi yang besar. Dia punya pekerjaan dan tanggung jawab yang besar. Tapi perkara berdoa bukanlah perkara kecil baginya, itu merupakan perkara besar bagi Daniel yang ia lakukan dengan segenap hati. Kalau kita kembali dari tadi, em, kutipan yang tadi, manusia merampok kaliknya dari pekerjaan yang telah ia lakukan jika kita tidak setia dalam kewajiban yang terkecil. Dengan hidup terpisah dari Kristus, kita akan menjadi sasaran kepada pencobaan setan dan berbuat kesalahan-kesalahan dalam pekerjaannya bagi Tuhan, atau pekerjaan kita bagi Tuhan. Kalau kita tidak dituntun oleh prinsip-prinsip yang benar dalam perkara-perkara yang kecil, kita akan gagal untuk menurut kepada Allah dalam masalah-masalah yang lebih besar, saudara-saudara. Sebagai pekerjaan yang karena kita menganggap pekerjaan-pekerjaan yang besar itu istimewa, sedangkan pekerjaan kecil hal yang sepele. Kekurangan-kekurangan yang didambakan dalam melakukan perkara-perkara yang kecil dalam hidup ini masuk sampai kepada perkara-perkara yang terlebih penting. Jadi semua hal em, yang gagal untuk kita lakukan dalam perkara yang kecil atau dalam hal yang kecil, hal-hal yang gagal itu pula akan kita bawa terus sampai waktu kita diberikan kepercayaan yang lebih besar. Karena kenapa? Karena kita tidak terbiasa bertindak menurut prinsip atau kebiasaan.
Kebiasaan atau tindakan-tindakan yang diulang-ulang akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan membentuk tabiat, dan oleh tabiat, nasib seseorang ditentukan untuk selamanya. Jadi kita lihat, Daniel um, di sini hanyalah dengan jalan berlaku jujur dalam perkara-perkara yang kecil, dia melatih jiwanya bertindak dengan setia di bawah tanggung jawab yang lebih besar. Allah membawa Daniel dan kawan-kawannya ke dalam hubungan dengan orang-orang di negeri Babylon, agar orang-orang kafir itu dapat mengenal prinsip-prinsip agama yang benar dengan kebiasaan-kebiasaan yang kecil, tetapi dilakukan dengan segenap hati. Prinsip-prinsip agama yang benar. Di tengah bangsa yang menyembah berhala, Daniel dan teman-temannya ini harus mewakili tabiat Allah. Bagaimana ia sampai layak menduduki kedudukan yang dipercaya dan kehormatan yang besar? Caranya adalah setia dalam perkara-perkara kecil yang memberikan wujud kepada seluruh hidupnya. Ia memuliakan Allah dalam kewajiban-kewajiban yang kecil, dan Tuhan bekerja sama dengan Daniel. Kepada Daniel, kalau teman-teman masih ingat, Allah memberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Jadi sebagaimana Allah memanggil Daniel untuk bersaksi baginya di Babel, demikian juga ia memanggil kita sebagai umat-umat pilihannya, orang-orang Kristen yang percaya kepadanya untuk menjadi saksi-saksinya di dunia sekarang ini. Tapi untuk menjadi saksi Tuhan, kita harus setia dalam perkara yang kecil. Dalam masalah-masalah kehidupan yang terkecil maupun yang terbesar, ia ingin agar kita menyatakan kepada manusia prinsip-prinsip kerajaannya. Jadi bukan hanya soal pekerjaan yang kita anggap terhormat, yang besar, yang dilihat orang, yang dianggap mempunyai pengaruh, tetapi hal-hal kecil juga harus em, kita kerjakan dengan segenap hati, karena Allah turut bekerja juga dalam hal-hal kecil. Saya mau tuntun perhatian kita ke satu teks yang lain atau satu cerita yang lain, yaitu tentang Yesus. Yesus sendiri sama seperti Daniel, Yesus juga bertindak dalam prinsip. Jadi mau hal kecil atau besar, dia melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Kehidupan Kristus di dunia ini mengajarkan suatu pelajaran mengenai perhatian yang seksama pada perkara-perkara kecil. Kalau kita masih ingat cerita Yesus membangkitkan em, anak perempuan dari Yairus, setelah em, anaknya bangkit, kira-kira apa yang Yesus pertama sampaikan kepada orang orang tuanya? Kalau teman-teman masih ingat. Ketika Yesus membangkitkan putri Yairus dari kematian, ia mengingatkan kepada orang tuanya bahwa anak perempuan mereka ini harus diberi makan. Nah, mungkin agak sepele ya kalau hanya dibaca sekilas. Tapi ini yang menjadi pelajaran. Pekerjaan penebusan yang besar terus-menerus menjadi perhatian Yesus. Ini sudah pasti. Ini menjadi em, kerinduan beban jiwanya untuk kita umat manusia. Bila ia mengajar dan menyembuhkan, segenap tenaga, pikiran, dan tubuh dibebani sampai puncaknya. Jadi em, Yesus ini benar-benar menanggung tanggung jawab yang besar. Namun, ia memperhatikan juga perkara-perkara yang kecil dalam hidup kita dan perkara kecil yang ada di alam. Buktinya, hampir semua pelajaran-pelajaran yang ia sampaikan lewat perumpamaan itu mengandung banyak pelajaran dari hal-hal yang sederhana. Perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang lalang dan gandum, perumpamaan tentang bahkan ada sangat banyak perumpamaan yang Yesus ambil dari kehidupan sehari-hari yang tampaknya sederhana. Tidak hanya itu, dia tidak mengabaikan keperluan dari hamba-hambanya yang terhina. Telinganya mendengar setiap teriakan pertolongan. Kalau kita masih ingat tentang cerita seorang perempuan yang sakit pendarahan, dia jamah Yesus dengan sentuhan imannya,
dan dia dapat disembuhkan. Jadi Yesus itu tidak hanya fokus pada hal-hal besar tentang kerajaan Allah, tapi dia juga memberikan perhatiannya pada hal-hal kecil. Bahkan ia mendengar seruan orang minta tolong walaupun itu dari orang yang paling hina sekalipun. Saya ambil ayat tema kita pada pagi hari ini dalam Yohanes pasal 20 ya. Eh, Yohanes pasal 20 ini kalau kita bisa baca sama-sama, ini tentang kebangkitan Yesus. Dan kalau jujur, saya sangat senang saya menemukan ayat ini sementara saya menyusun perenungan ini, karena baru kali ini saya em, memberikan perhatian khusus untuk eh, ayat di Yohanes pasal 20 ini. Kita baca sama-sama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 3, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Nah, yang poin yang ingin saya tekankan di sini adalah di ayat yang ketujuh. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saya lihat di terjemahan Alkitab lainnya, dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. And the face cloth which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloths, but folded up in a place by itself. Jadi kira-kira um, mungkin seperti ini ya. Saya tidak tahu gambaran yang paling tepat untuk ayat yang tadi, tapi di situ mau ditekankan bahwa kain yang digunakan Yesus itu terlipat dan sudah ada di pinggir, em, dia terlipat rapi di mana Yesus eh, telah dibaringkan. Nah, dalam kubur itu kira-kira ada orang lain tidak selain Yesus waktu dia di situ? Mungkin hanya Yesus ya yang di situ. Dia yang dikuburkan, dia yang berbaring di situ. Ketika ia bangkit, mereka sudah tidak lagi menemukan Yesus. Tapi poin yang ingin saya sampaikan yaitu ketika oleh kekuatannya sendiri, Yesus bangkit dari kubur, ia tidak menganggap remeh untuk melihat dan meletakkan pakaian kuburannya dengan rapi di mana ia telah dibaringkan. Maksudnya adalah em, Yesus bisa saja keluar dan tidak peduli lagi dengan apa yang ada di sekitar karena oh ini pekerjaan yang lebih penting itu saya harus bangkit, saya harus menampakkan diri nantinya kepada murid-murid. Tidak ada lagi waktu untuk hal-hal yang kecil. Tapi dengan ayat yang tadi kita lihat dia tidak menganggap remeh untuk meletakkan pakaiannya dengan rapi di mana ia telah dibaringkan. Pekerjaan yang ditanggungkan atau diberikan kepada kita sebagai umat Tuhan yang telah dipanggil ialah untuk bekerja sama dengan Kristus demi keselamatan jiwa. Kita telah mengikat janji dalam pekerjaan ini untuk bekerja sama bersama Dia. Melalaikan pekerjaan ini membuktikan kita tidak setia kepada Kristus. Nah, ini yang saya ingin kita lihat. Tetapi agar dapat melaksanakan pekerjaan ini, yaitu pekerjaan apa? Pekerjaan menyelamatkan jiwa, kita harus mengikuti teladannya mengenai kesetiaan, perhatian yang teliti kepada perkara-perkara kecil. Inilah rahasia sukses dalam setiap bidang usaha dan pengaruh kehidupan umat Allah. Jadi jangan pikir kalau untuk keselamatan jiwa hanya perkara-perkara besar saja yang penting. Bahkan Yesus dalam hal sekecil apapun, dia
berikan perhatian khusus untuk itu, karena dia bertindak dengan prinsip Allah. Bukan hanya soal besar kecilnya pekerjaan, tapi konsisten. Tabiatnya konsisten dalam segala hal, dan inilah rahasia sukses dalam setiap bidang usaha dan yang dapat memberi pengaruh pada kehidupan manusia. Saya rindu membagikan ayat ini kepada kita semua. Ini prinsip Yesus dalam bekerja. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita melakukan segala pekerjaan, kita ingat ini saya lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita tidak akan tawar hati karena kita tidak menunggu manusia untuk memuji kita karena pekerjaan yang besar, atau kita tidak akan menganggap remeh karena itu hanya pekerjaan kecil, orang lain pun bisa bisa buat. Mungkin saya punya pekerjaan lain yang lebih besar. Tidak, karena kita anggap ini untuk Tuhan. Jadi itu jadi penting di mata kita. Kebiasaan-kebiasaan yang suka lalai harus dikalahkan dengan tabah. Banyak orang mengira cukup banyak alasan untuk memaafkan kesalahan yang paling buruk akibat kealpaan atau sering lupa. Tetapi bukankah mereka seperti orang lain memiliki kecakapan pikiran? Kalau begitu, mereka harus menertibkan pikiran mereka supaya bersikap teliti. Adalah satu dosa bila lupa, satu dosa bila kita lalai. Jika engkau membentuk kebiasaan lalai, engkau dapat melalaikan kesempatan jiwamu sendiri dan akhirnya mendapati bahwa engkau tidak sedia masuk kerajaan Allah. Jadi teman-teman, saudara-saudara sekalian terkasih, Tuhan ingin agar umatnya dapat memuliakan Dia oleh karena memiliki kesanggupan em, atau karena kita telah menerima anugerahnya. Melalui karunia Allah, em, setiap persediaan telah diadakan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita bertindak atas rencana yang lebih baik daripada yang kita buat di dunia ini. Kita harus menunjukkan keunggulan dalam pikiran, pengertian, keterampilan, pengetahuan, sebab kita percaya pada Allah dan kuasanya untuk bekerja pada hati manusia. Jadi, em, di sini juga dikatakan, kebenaran-kebenaran yang besar harus dibawa ke dalam perkara-perkara yang kecil. Agama yang praktis harus dijalankan sampai kepada kewajiban-kewajiban yang kecil dari kehidupan sehari-hari. Mutu yang terbesar bagi seseorang adalah untuk menaati dan dengan teliti sabda Tuhan. Saya teringat ada satu jargon yang berkata, em, kebersihan adalah bagian dari iman. Ini sangat benar. Saya rasa em, ini hikmat juga jargon ini, karena kebersihan, kesehatan, ini tampaknya kecil dan seringkali orang Kristen lupa tentang em, hal kecil ini. Tetapi sebenarnya lewat hal yang justru kelihatan kecil ini, kesehatan, kebersihan, kerapian, ini menunjukkan kualitas kita sebagai umat Kristen. Ini juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk bersaksi bagi orang lain lewat kesetiaan kita pada hal-hal tersebut. Nah, betapapun rendahnya, setiap pekerjaan yang dilakukan bagi Allah dengan penuh penyerahan diri dapat diterima oleh Dia sebagai pelayanan yang tertinggi. Luar biasa. Jadi walaupun hanya pekerjaan yang rendah, kalau kita lakukan dengan penuh penyerahan diri, Allah akan hormati itu, Allah akan hargai itu sebagai pelayanan kita yang tertinggi. Tidak ada perbuatan yang kecil, artinya bila itu diberikan dengan sepenuh hati dan kesukaan jiwa. Nah, saya pernah diberikan kesempatan untuk melayani jemaat eh, di luar, dan betapa saya ingin untuk melakukan hal besar. Saya ingin agar dilihat, oh pelayanan saya itu seperti ini, ini hasilnya. Orang bisa bagikan eh, cerita saya sebagai sebuah kesaksian nanti di saat saya kembali di Indonesia. Tapi mungkin ada yang saya lupa tentang pekerjaan Kristus, bahwa bukan soal besar kecilnya yang Yesus lihat, tapi soal penyerahan diri, soal bagaimana kita melakukannya dengan segenap hati.
Nah, saya ingin kita kembali mengingat tentang kisah di Alkitab waktu Yesus ada di kayu salib dan Yohanes bersama ibunya ada di situ. Waktu Yesus hampir mati di kayu salib, Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes. Kalau teman-teman perhatikan, Yohanes dalam buku Kisah Para Rasul, ia hanya muncul dalam mungkin beberapa pasal pertama dalam kitab tersebut. Tapi selanjutnya sudah jarang kita dengar tentang nama Yohanes disebutkan. Yang paling dominan Petrus dan beberapa murid lain dan juga yang paling utama yaitu Paulus. Kira-kira kenapa Yohanes sudah jarang lagi disebutkan di pasal-pasal berikutnya dalam kitab tersebut? Mungkin, ini hanya mungkin ya, Yohanes sedang sibuk untuk mengurus ibu Yesus. Yesus yang berikan pekerjaan itu sendiri kepada Yohanes. Dan kita tahu bersama Yohanes, murid Yesus ini adalah seseorang yang setia. Mungkin dalam pikiran Yohanes, Yohanes berpikir, saya mau melakukan pekerjaan lain yang lebih besar bagi Yesus. Saya mau menginjil, mungkin saya ingin seperti Petrus, membaptis begitu banyak orang. Saya ingin seperti Paulus, ingin menjadi misionaris ke beberapa tempat dan menginjil. Tapi yang Yesus berikan adalah pekerjaan yang khusus bagi Yohanes. Yohanes merawat ibu Yesus. Karena Yesus tahu mungkin dengan tinggal bersama ibunya, mengurus ibunya, ibu Yesus merupakan orang yang paling tepat untuk dapat membangun tabiat dari Yohanes. Karena kita tahu bersama pada akhir hidupnya, Yohanes harus tinggal terpencil di Pulau Patmos. Ia harus dibuang ke sana, tetapi ia akhirnya siap untuk menerima wahyu dari Yesus dan menuliskan kitab Wahyu yang saat ini sangat berpengaruh, yang saat ini sangat kita butuhkan untuk mempelajari peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Teman-teman, dimanapun kita berada, Kristus meminta kita supaya menerima kewajiban yang ada. Kita tidak perlu menunggu-nunggu kewajiban yang lebih besar untuk bisa setia. Jika kewajiban itu terdapat dalam rumah, terimalah dengan rela dan sungguh-sungguh untuk menjadikan rumah itu tempat yang menyenangkan. Jika engkau adalah seorang ibu, latihlah anakmu bagi Kristus. Jika kita adalah seorang um, opa atau oma, kita adalah seorang kakak, kita harus menjadikan kewajiban tersebut seperti Yesus yang memberikan itu kepada kita, dan kita lakukan dengan segenap hati. Ini adalah pekerjaan dari Allah, sama seperti pekerjaan seorang pendeta di mimbar. Kalau kewajiban saudara itu di dapur, berusahalah menjadi seorang tukang masak yang pandai. Sediakan makanan yang sehat, bergizi, makanan yang lezat, dan berikan bahan-bahan yang terbaik, rempah-rempah yang terbaik dalam menyediakan makanan. Karena kita ibu-ibu di rumah, saya tahu di sini banyak ibu-ibu, ibu-ibu harus ingat bahwa kita sedang memberikan makanan untuk otak supaya seisi rumah pun memiliki pikiran-pikiran yang terbaik untuk dapat digunakan bagi Tuhan. Kalau pekerjaan kita adalah membajak tanah atau melakukan pekerjaan lainnya, kita harus lakukan kewajiban itu supaya dapat sukses. Kita kerahkan pikiran kita atas apa yang kita kerjakan dengan mengingat bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan adalah pekerjaan Kristus. Kita mewakili Yesus dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kerjakan sama seperti bagaimana Yesus akan kerjakan jika ia ada di posisi kita. Nah, betapa kecil pun talenta kita, Allah mempunyai tempat untuk itu. Satu talenta itu yang digunakan dengan bijaksana akan melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan Allah bagi kita. Dengan setia dalam melakukan kewajiban-kewajiban yang kecil, kita harus bekerja dengan rencana yang dapat melipat gandakan, dan Allah akan bekerja bagi kita dalam rencana itu. Hal-hal yang kecil
akan menjadi pengaruh yang paling berharga dalam pekerjaannya. Kalau tidak salah, kemarin perenungan yang diambil sempat menyinggung tentang Goliat dan Daud, Daud dan Goliat. Dan kalau kita masih ingat pelajaran tentang Daud yang mengalahkan Goliat di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 39, waktu Daud berbicara kepada Raja Saul, Saul sebenarnya tidak izinkan dia untuk berperang melawan atau em, melawan berhadapan dengan Goliat. Tetapi ini yang dikatakan Daud, Tuanku, hamba biasa menggembalakan domba bapa hamba. Apabila ada singa atau beruang datang menerkam domba, hamba mengejar dan menyerang binatang buas itu, lalu domba itu hamba selamatkan. Nah, hamba biasa mengembalakan domba bapa hamba. Daud, sebelum ia berperang melawan Goliat, ia sudah biasa berperang melawan singa atau beruang. Tapi dalam konteks menggembalakan domba. Dalam hal-hal sederhana, dalam kewajiban kesehariannya, ia belajar sesuatu yang berharga yang, nah, setelah itu Tuhan gunakan untuk pekerjaan yang lebih besar. Gantinya ia melindungi domba-domba yang sudah sering ia lakukan di padang gurun atau di kesehariannya. Tuhan akhirnya gunakan em, kesetiaannya itu untuk dapat melindungi dan membela bangsanya, orang Israel. Tetapi banyak umat beragama menunggu pekerjaan yang besar dibawa kepadanya karena mereka tidak bisa menemukan tempat yang cukup besar untuk memuaskan cita-citanya. Mereka gagal melaksanakan kewajiban hidup yang biasa dengan setia. Bagi mereka hal itu kelihatan tidak menarik. Hari demi hari, mereka melepaskan kesempatan untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Sementara mereka menunggu beberapa pekerjaan yang besar, kehidupan ini berlalu. Tujuannya tidak dipenuhi dan pekerjaannya tidak terlaksana. Jangan sampai, saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita menunggu pekerjaan yang lebih besar supaya kita menganggap diri kita ini berguna bagi Yesus. Dalam pelayanan doa misalnya, jika ada yang belum di jemaat kita, yang mungkin belum em, dalam pelayanan doa ada yang butuh bantuan, kita bantu dalam pelayanan doa. Doa tampaknya kecil dan sederhana, tapi kalau kita benar-benar mengerti firman Tuhan, sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk menjadikan jemaat kita, menjadikan gereja kita rumah berdoa. Itulah, itu inti dari peribadatan kita, yaitu komunikasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau misalnya di rumah, ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang terlihat tidak ada orang yang mau lakukan. Karena kita tahu kita kita mau melayani Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan kecil itu, kita lakukan dengan segenap hati. Jangan kita bersungut-sungut ataupun kita mengeluh, oh tidak ada orang yang bantu. Ah, saya hanya melakukan pekerjaan ini sendiri. Jujur saya sempat mengeluh dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau saya ingat lagi, Tuhan, ini saya lakukan memangnya untuk Tuhan atau untuk manusia? Karena memang kalau untuk manusia, kita akan tawar hati. Ataupun kalau bukan tawar hati, kita akan merasa rendah diri. Kenapa yang bisa saya lakukan hanya hal kecil seperti ini? Kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita akan lihat pekerjaan mereka yang lebih besar, pengaruh mereka yang lebih besar. Tapi kita lupa, Yesus pun ada di hal-hal yang kecil. Pelayanan kita pun di rumah adalah hal yang sederhana, tapi seperti tadi yang sudah kita baca, Allah melihatnya sebagai pekerjaan pelayanan yang tertinggi jika kita melakukannya dengan penyerahan total kepada Allah. Dan ingat, kalaupun kita lupa dengan semua yang telah saya sampaikan tadi, ingat satu ini. Yesus pada tahun-tahun awalnya sebagai juru selamat, ia menyempatkan diri untuk menjadi pembantu pekerja dalam rumah tangga. Ia adalah penolong ibunya di rumah dan dia benar-benar memenuhi amanatnya ketika melakukan tugas-tugas rumah tangga dan saat ia bekerja di bangku tukang kayu bersama ayahnya. Ia melakukannya dengan setia waktu dia masih kecil, waktu dia masih remaja, waktu dia masih di rumah, kesetiaannya ia bawa
dan kesetiaan waktu dia melakukan pekerjaan pelayanan di banyak orang, kesetiaan itulah yang ia berikan saat ia membantu orang tuanya di rumah. Dan setiap remaja yang ingin menjadi seperti Kristus bisa juga mengikuti teladannya. Setia dalam hal-hal sederhana di rumah. Setia dalam membantu orang tua bekerja di rumah. Dan kiranya Pengkhotbah 9 ayat 10 dapat menjadi pegangan kita, yaitu segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Teman-teman, jika ada satu pekerjaan yang Tuhan berikan pada kita, sekecil apapun, mari kita bawa itu dengan segenap hati. Mari kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita ingat, Yesus bagaimana ia akan lakukan pekerjaan itu jika ia ada di posisi saya saat ini. Yesus pasti akan lakukan dengan segenap hati, dengan setia. Maka itu akan menjadi kesaksian yang besar bagi orang-orang di rumah kita, bagi orang-orang yang ada di jemaat kita, bahwa tidak hanya kita setia dalam hal-hal yang besar, yang dilihat orang, yang dipuji orang, tetapi kita juga setia dalam hal kecil, hal yang sederhana, tetapi sangat bernilai dan sangat berharga di mata Tuhan. Karena kita telah melakukan itu untuk Tuhan. Kiranya ini menjadi em, pegangan kita, kekuatan kita sepanjang hari ini. Saya buat dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan Kakak Indah untuk perenungan yang menguatkan kita bersama di pagi ini. Untuk kembali lagi melihat hal-hal kecil dan sederhana namun berharga. Nah, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita akan ada dalam persekutuan doa. Jika Bapak Ibu dan sahabat orang muda memiliki usulan doa, boleh dikirimkan via chat untuk kita dapat doakan bersama. Dan sebelum kita berdoa, mari kita merefleksikan lagi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama lewat lagu pujian yang akan diputarkan.